Oke teman-teman, tadi sudah sempat di part pertama kita sudah membahas terkait dengan uji normalitas data, yakni uji prasyarat sebelum melakukan uji hipotesis. Dan hari ini video ini kita akan melakukan part 2, yakni persyaratan sebelum uji hipotesis menggunakan product moment. Kita menguji linearitas data. Sama dengan yang uji normalitas data, ini ada self esteem dan bullying. Kita langsung aja uji linearitas data. Kita menggunakan analyze, yaitu compare means, yaitu means. Kita masukkan kita masukkan kalau self esteem adalah independent, yaitu dependentnya adalah bullying. Kita kasih option klik test for linearity, continue, yaitu oke. Nah, kita bisa melihat dari ini. Kita bisa melihat dari ANOVA table, di mana kita lihat dari deviation from linearity dan linearity-nya. Signifikansinya, kita lihat dari signifikansinya. Ketika untuk dasar pengambilan keputusan apakah data ini linearitas atau tidak, itu dilihat dari nilai signifikansinya. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka dianggap bahwa data ini memiliki linearitas, atau bisa dikatakan data ini linearitas. Juga dapat dikatakan bahwa antara variabel harga diri dengan bullying memiliki data yang linier, memiliki hubungan yang linier, seperti itu. Setelah itu tidak hanya lihat dari signifikansinya, nilai 0 signifikansinya, kita juga bisa melihat dari nilai F tabelnya. F tabelnya di sini bisa kita lihat harganya, bisa dilihat di sini, bisa membandingkan antara F hitung dengan R tabelnya. R tabelnya berapa, F hitungnya berapa, itu bisa. Tapi biasanya saya menggunakan nilai signifikansinya saja. Itu sudah cukup untuk melihat linearitasnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis atau uji menggunakan product moment, atau menguji korelasinya, apakah ada hubungan antara self esteem dengan bullying. Sama, tetap kita lihat analyze, correlate, bivariate. Setelah itu kita klik semuanya. Ini awalnya kan di sini tuh, di sini. Setelah itu kita pindah. Setelah itu kita klik person, totality, flag significancy correlation. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini nanti sudah ditunjukkan. Ini. Nah, ini adalah correlationnya. Kita hanya membutuhkan ini. Kita lihat yang di correlationnya ini. Kalau kita melihat, ada dua cara untuk memutuskan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak. Ada dua cara. Yang pertama, kita melihat signifikansinya, nilai signifikansinya, atau kita lihat dari nilai F tabel sama R hitungnya, seperti itu. Kalau kita mengacu pada nilai signifikansinya, berarti ini lebih kurang dari 0,05. Ketika signifikansinya 0,00 dan lebih kecil dari nilai 0,05, maka dikatakan variabel ini memiliki hubungan, atau bisa dikatakan bahwa hubungan antara self esteem, atau ada hubungan antara self esteem dengan bullying, seperti itu. Berarti diterima, hipotesisnya diterima. Ada hubungan antara variabel X dan Y, atau ada hubungan antara variabel self esteem dengan bullying. Itu. Yang kedua, kita bisa melihat dari nilai person correlation-nya atau F hitungnya. Kalau melihat dari F hitungnya, kita harus memunculkan nilai R tabelnya. Kalau ketika kita melihat R hitungnya, kita harus memunculkan nilai R tabelnya untuk menentukan bahwa apakah ini memiliki signifikansi atau tidak.
untuk tahap yang kedua atau untuk mengacu pada nilai R hitung atau R dan R tabelnya. Kita lihat. Kita harus ketahui bahwa ketika R hitung lebih besar dibandingkan R tabel, maka HO-nya ditolak atau tidak diterima. Tapi ketika R hitungnya lebih besar menggunakan R tabel, maka HO-nya diterima. Ini adalah R hitungnya adalah 0,992. R tabelnya berapa? Kita lihat dari ini. Banyak kok nilai R product moment. Kita lihat signifikansi kita lihat jumlah siswanya berapa yang kita lakukan. Oke, kita menganggap bahwa subjeknya adalah 200. Maka nilainya adalah 0,138. Gitu. Jadi R tabelnya adalah 0,138. Kita lihat lagi nih, karena subjeknya saya itu adalah 200 dengan tingkat signifikansinya 5%, maka diketahui 0,138. Kita lihat R hitungnya berapa? R hitungnya adalah 0,992, maka R hitung lebih besar dibandingkan R tabel. Dikatakan bahwa ketika R hitung lebih besar dari R tabel, bahwa HO-nya diterima. Berarti ada hubungan antara harga diri atau self esteem terhadap bullying. Itu teman-teman. Jadi ketika R hitungnya lebih besar dari R tabel, itu bisa dinyatakan ada hubungan. Jadi kita bisa menggunakan dua persepsi, bisa menggunakan signifikansinya atau bisa melihat dari nilai R hitungnya dan R tabelnya. Seperti itu teman-teman, untuk mengacu pada nilai product moment, hasil hipotesis product moment. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.